Halo semuanya, ketemu lagi nih sama gue Irfan dari Take One Indonesia pastinya. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian nih kalau banyak banget ternyata orang yang baru banget beli PS4 dan masih nggak ngerti segala macam hal-hal fundamental dari PlayStation 4. Dan gue akan ngejelasin di sini. Kalau kalian mikir, sok tahu lu bang, orang udah pada tahu kok. Enggak juga, sebetulnya banyak banget orang-orang yang masih belum ngerti. Salah satunya teman gue ini. Dan kenapa gue bikin video ini? Karena teman gue baru beli PS4 dan itu banyak banget bingung, sampai dia bingung coba cara matiin PS4 tuh gimana yang bener. Dan gue bingung, kok masih ada orang yang kayak gitu ya. Gue nggak bakal sebut namanya, tapi wajar karena memang kan di Indonesia juga PS4 sosialisasinya kurang besar. Mungkin banyak yang belum bisa affordable, belum bisa nge-afford. Ada juga yang mungkin ya kayak ya nggak peduli gitu sama PlayStation. Jadi kayak mungkin masih banyak banget soal PS4 yang warga Indonesia belum tahu. Apalagi anak-anak muda yang baru pada mau beli PS4 nih, wajib nonton biar kalian pas beli itu nggak gaptek-gaptek amat. Walaupun sebetulnya pertanyaan ini bisa kalian temuin di Google jawabannya. Tapi ya stay tune aja di video gue. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastinya bumper dulu. Jadi gini ya, gue bukan merasa paling tahu soal PlayStation 4 atau mungkin gue bilang kalian gimana juga, enggak. Cuma kan maksudnya daripada kalian bingung dan gue jawabin satu-satu, mendingan ya gue bikin video aja. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman juga. Dan semoga juga kalian lebih rajin lagi mau diving ke dalam Google tuh nyari-nyari jawaban di forum-forum, karena pasti ada sebetulnya. Tapi buat kalian yang malas ya nggak apa-apa, stay tune aja di sini. Gue akan bahas satu-satu. Pertanyaan yang pertama dari teman gue itu adalah milih jenis PS4. Gini, PS4 itu ada 3 tipe: PS4 Slim, PS4 Fat, dan PS4 Pro. Bedanya apa? Slim sama Fat, setahu gue itu nggak ada bedanya, cuma beda di listrik. Kalau soal grafis nggak ada bedanya. Tapi kayaknya Slim tuh udah bisa HDR. Gue nggak tahu kalau Fat bisa HDR atau enggak ya. Ntar bisa di sini apa enggak nih ya. Nah, kalau PS4 Pro itu baru beda banget. Kenapa? Karena dia bisa 4K dan bisa HDR. Jadi untuk PS4 Slim dan Fat itu nggak bisa 4K. Tapi kalau untuk PS4 Pro itu bisa 4K. Terus gini, bukan berarti kan ini ada 3 tipe ya. Ada misalnya game yang baru rilis tuh apa ya, Final Fantasy 7 Remake. Rilis kan pas eranya PS4 yang udah belakang-belakang nih. Orang mungkin ada yang mikir, oh itu bisa nggak ya di PS4 Fat? Bisa aja. Jadi semua game yang dirilis buat PS4 itu bisa dijalanin di semua seri PS4 yang mana aja, mau Fat, Slim atau Pro gitu. Jadi nggak usah takut buat milih, ya sesuaiin aja sama budget kalian sendiri. Dan kalau misalnya kalian beli PS4 Pro, terus kan itu bisa 4K HDR. Kalau misalnya kalian mainin yang nggak di layar yang 4K HDR, ada sih perbedaan dikit karena itu ada downscaling dan nanti ada, pokoknya ada sistem di situ, gue lupa namanya apa, buat naikin si apa namanya gambar dari itu sendiri biar 4K di downscale ke 1080 kan pasti lebih detail gitu. Jadi gue rasa sih kalau misalnya kalian nggak ada layar yang 4K dan nggak HDR, ya beli yang Slim atau Fat aja, toh juga lebih murah dan ya asik-asik juga, sama aja bagus juga kok gambarnya, nggak usah 4K juga gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, gini, Bon, cara beli game, gue dipanggil Abon sama teman-teman gue ya. Jadi pada nanya gini, Bon, gue kaget lihat harga BD itu Blu-ray disc, kenapa mahal-mahal banget? Terus cara nyari yang murah gimana? Gitu. Jadi gini, Blu-ray disc PS4 mungkin buat orang-orang yang baru masuk ke dunia game atau PlayStation itu agak kaget, atau apalagi orang awam yang benar-benar baru terjun masuk ke dalam dunia PlayStation atau gaming gitu ya. Karena memang harganya ada yang sampai sekarang, apalagi harga game tuh bisa sampai 1 juta, 2 juta karena ya satu dan lain hal demand ya kalian tau lah hukum ekonomi pastinya. Nah, kenapa bisa bilang mahal kayak gitu? Karena memang cost productionnya juga besar gitu kan. Cara membuat gamenya tuh nggak mudah gitu. Terus cara ngedapetin game yang murah tuh gimana? Ya untuk saat ini gue rasa salah satunya ya beli BD second, Blu-ray di second gitu. Cari second di website e-commerce kayak misalnya ada Tokopedia juga, ada mungkin ada di, ya banyak lah. Kalian bisa cari lah di tempat-tempat kayak gitu game-game second, dan pastiin juga masih bisa dijalankan dengan baik. Dan juga mungkin bisa kalian ya nyari-nyari diskon mungkin di PlayStation Store, beli kan biasanya PS4 tuh suka ada diskon-diskon di PlayStation Store-nya. Nanti kalian bisa di situ tuh cari tuh game-game yang lagi diskon gitu caranya, biar agak-agak bisa mengurangi biaya kalian lah buat mainin game-game tertentu gitu. Terus yang ketiga nih, ada yang lagi dia nanya lagi nih, region itu maksudnya apa sih? Bedanya region 2 sama region 3 apa gitu. Nah, gini, region itu sebetulnya ya regional. Jadi kalau misalnya kalian nanya bedanya region 2 sama region 3 itu apa? Misalnya gini, kan di sini negara banyak banget nih di dunia nih, nggak mungkin satu region, ibaratnya kayak server. Misalnya region 2, misalnya contoh region 2 misalnya
Amerika, Inggris, Belanda, Jerman gitu misalnya. Terus region satunya misalnya Rusia, teman gue nggak apa sih yang masuk region mana aja. Nah, Indonesia itu sendiri masuk ke dalam region 3. Jadi kalau misalnya kalian beli game dengan ada tulisan region 3, itu bisa dimainin di PS4 yang region 3 juga, di akun PS4 region 3 juga, di PS kalian. Itu bisa online. Kalau yang beda regionnya gimana bang? Bukan berarti nggak bisa kalian mainin ya bedanya. Tapi kalian bisa mainin, tapi nggak bisa main online gitu. Jadi misalnya kalian mau beli Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, wah region 2 nya murah nih 300.000, tapi kok region 3 nya 600 ya? Gue beli yang mana nih? Kalau gue pribadi gue bakal beli region 2 aja, karena gue gak akan main online-nya juga. Dan memang setahu gue Tomb Raider gak ada online gitu. Jadi ya gue main aja region 2. Dan itu kan offline, gak ngaruh gitu. Jadi kalian tinggal masuknya, install, selesai. Yang ngelock region itu cuman sistem online-nya aja bro. Kalau misalnya lu mau bikin account lagi di PS4 lu, misalnya lu kan udah bikin account nih region 3, lu bikin account lagi region 2, itu tetap bisa dimain. Lu bisa ngegunain region 2 di situ. Jadi misalnya ntar harga di PlayStation Store pun berubah-berubah. Yang tadinya IDR rupiah itu akan berubah menjadi kalau nggak salah dolar gitu. Itulah gunanya region di PS. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, mungkin kedepannya akan gue bikin video lebih detail soal region ya, atau mungkin soal PSN juga. Kalian komen aja di bawah, nanti akan gue jelasin lagi kalau misalnya ada yang masih bingung. Nah, yang selanjutnya itu game digital bedanya apa sama BD? Maksudnya gimana? Gini bro, game digital itu mungkin ada beberapa yang bingung tuh BD itu apa. Yang tadi gue udah bilang Blu-ray disc. Blu-ray disc itu ya kaset. Nah, kalau digital itu ya software digital. Jadi kalian tinggal download secara digital, nggak ada bentuk kasat matanya gitu, nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada kayak gini ya nih. Digital aja gitu, kayak kalian download Mobile Legends di HP kalian deh. Itu kan digital, nggak ada bentuk fisiknya. Itu bedanya. Tapi kalau mungkin buat kalian yang mikir, ya udah gue beli digital aja kan, nggak perlu pakai menemuin tempat dan segala macam, boleh. Dan mungkin lebih banyak diskon. Tapi ada minus ya kalau main digital. Satu, kalau misalnya kalian bosan, kalian tidak bisa jual. Kalau fisik tentunya bisa dijual lagi gitu. Dan juga nih ya, kalau misalnya kalian beli digital, tenang aja, bukan berarti kalian beli digital di PS4 itu kalian hanya bisa mainin di PS4 itu aja. Enggak, tapi itu kesimpannya ke akun kalian. Kalau kalian login di akun PS4 itu pakai misalnya akun A, kalian beli game nih pakai akun A di PS4 itu, terus kalian ganti PS nih, PS4 yang ini rusak, dar beli PS baru, kalian masukin lagi tuh akun A, itu akan tetap ada di situ gamenya. Jadi itu kebawa ke akun ya, bukan ke PlayStation gitu. Terus juga nih, ada lagi dia nanya lagi nih, Bon gue mau beli BDS4, bedanya OP sama OM sama original tuh apa? Jadi gini, DS4 itu gue saranin jangan pernah beli yang lain selain yang original. Terus original pabrik sama OEM itu apa? Ya gue gak mau gimana ya. Ya intinya pokoknya belinya original aja. OEM sama original pabrik itu intinya bukan original. Ngerti? Jadi kayak misalnya KW1, KW2, KW3 ya intinya KW gitu. Jadi kalau kalian mau beli ya beli aja yang original menurut gue. Karena harganya juga ya walaupun mungkin jauh ya daripada yang OEM atau ori pabrik dan segala macem, tapi worth it lah beli original, itu long lasting banget buat dipakai. Pokoknya selalu pakai produk-produk original gitu. Nah, nih dia nanya nih, TV yang cocok buat PS4. Segala macam TV cocok asal TV-nya ada colokan HDMI, karena kan PS4 pakai HDMI kabel ya buat nyolokin dari si PS4-nya ke TV. Kalau nggak ada HDMI portnya ya kalian nggak bisa main gitu. Dan pastiin juga TV kalian tuh resolusinya kalau bisa 1080 yang cocok. Ini kan dia nanya yang cocok 1080. Tapi kalau kalian mainnya di PS4 Pro ya cobalah cari yang 4K, karena kan harganya juga udah mulai affordable sekarang TV 4K. Dan juga pastiin usahakan TV kalian tuh kalau bisa nih ya, kalau bisa banget, gue sih tidak menyarankan harus beli TV seperti itu. Tapi kalau bisa cobalah main di TV yang 32 inch ke atas, itu akan lebih nyaman buat kalian. Karena kalau kalian mainnya di TV-TV kecil pasti kalian akan lebih deket kan matanya. Dan TV itu nggak bagus untuk jarak dekat buat mata kita, kecuali kalian pakai monitor. Kalau monitor ya aman lah kalian main pakai jarak dekat, karena memang didesain dibuat untuk seperti itu. Tapi kalau TV tuh enggak, TV dibuat untuk jarak pandang jauh gitu. Jadi sayang mata kalian kalau rusak gara-gara main PS4. Nah, sekarang dia nanya nih, masalah yang bikin PS4 rusak. Gue nggak tahu ya, karena PS4 gue alhamdulillahnya belum pernah rusak. Tapi yang pasti sih kalau kehujanan gitu kan dibanding-banding rusak bro. Enggak gitu. Ya gue saranin sih sering-sering dipakai aja. Kalau buat ngejaga sistem PS4 juga jangan lupa sering-sering dibersihin tuh kipas-kipasnya dia. Pakai, tau gak sih lo kuas-kuas kecil dibersihin. Terus juga
Jangan jorok makanya, kalau habis pakai dimatiin, sebelum dicabut kabelnya di turn off dulu. Kaset kalau habis pakai dikeluarin. Ini pokoknya yang teliti, yang apik lah pakai PS4. Kan sayang kalau misalnya rusak gitu kan, kita harus servis jadi nggak bisa main. Nah mungkin segitu dulu aja video kali ini, karena memang teman gue nanyanya segitu gitu kan. Tuh gitu. Nanti kalau misal kalian ada yang masih bingung, coba aja tanya di kolom komentar, nanti akan gue coba bantulah. Atau mungkin menurut kalian kok dikit banget, coba dong bikin jelasin lagi yang ini masih belum jelas, ntar akan gue bikin video kedepannya selanjutnya seperti apa gitu. Sebelumnya makasih banget nih buat yang udah nonton, makasih banget buat yang udah subscribe, dan jangan lupa juga komen video di bawah nih, komen nih di bawah apa yang mau kalian tanyain, dan juga mungkin bro bikin video kayak gini dong, silahkan, nanti akan gue coba untuk buat ke kalian gitu. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, dan pasti subscribe channel Take One Indonesia, dan juga follow Instagram kita di Take 1 Indonesia. Take 1 ya, satunya angka Indonesia gitu. Yo, see you on the next videos. Ingat bro, jangan lupa main game, karena di real life lo nggak bisa main-main.